Komoditas buah merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bermanfaat dari segi nutrisi atau gizi. Buah-buahan mengandung nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral serta serat. Salah satu buah yang memiliki nilai gizi yang tinggi adalah pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiati, Fakultas Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, NPM 23696.001. Izinkan saya untuk mempresentasikan penanganan pasca panen untuk pengendalian penyakit antraknosa pada buah pepaya. Pepaya termasuk ke dalam buah klimakterik, yaitu fase pematangan berlangsung saat buah masih di pohon dan setelah dipetik. Wijanarko 2012. Menurut RODIQUEST DKK 2021, pepaya mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B3, mineral serta kalsium dan kalium serta serat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Menurut data Pusat Statistik tahun 2022, produksi pepaya di Indonesia mencapai 1 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas pepaya di Indonesia termasuk komoditas unggulan di Indonesia. Namun, pepaya rentan terhadap infeksi patogen Colectotrichum gliosporides NASAC, penyebab penyakit antraknosa dan masa simpan yang pendek. Kerusakan pasca panen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah buah yang dipanen belum matang. Pepaya termasuk buah klimakterik di mana fase pematangannya berlangsung saat buah masih di pohon dan setelah dipetik. Ketidaksesuaian dalam penanganan, penumpukan setelah panen, dalam penyimpanan sehingga buah pepaya menjadi busuk. Penyimpanan dalam suhu tinggi dapat mempercepat proses pematangan buah. Yang ketiga adalah kerusakan fisiologis dan kerusakan patologis. Kerusakan ini disebabkan oleh mikroba, dapat terjadi saat buah mulai dipanen, hingga setelah panen dan lebih sering terjadi pada daerah yang memiliki suhu dan kelembapan tinggi. Wijanarko 2012. Menurut Lestari 2020, kerusakan patologis karena antraknosa sebanyak 62% dan buah terlewat matang 42%. Pencegahan penyakit pasca panen antraknosa pada pepaya biasanya selalu dilakukan menggunakan pestisida. Namun, penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan resistensi mikroorganisme dan memiliki resiko yang merugikan untuk kesehatan karena meninggalkan residu pada buah yang akan dikonsumsi. Sehingga dilakukan penelitian untuk menghindari penggunaan pestisida dan memperpanjang masa simpan buah dengan metode yang lebih ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Beberapa metode yang dilakukan yaitu edible coating dengan menggunakan pelapis kitosan dan minyak esensial pada buah pepaya. Hamdayanti 2012. Penelitian dilakukan oleh Hamdayanti, pengendalian antraknosa dengan edible coating menggunakan kitosan dengan cara berikatan dengan cara menyemprotkan kitosan hingga melapisi permukaan buah pepaya. Kitosan akan berikatan dengan permukaan sel cendawan sehingga menghambat pertumbuhan cendawan. Hamdayanti 2012. Selain menggunakan kitosan, pelapisan atau coating dapat menggunakan minyak esensial dan ekstrak tanaman karena memiliki efek antimikroba dan menghambat pertumbuhan cendawan. RODIQUEST 2021. Yang berikutnya adalah RODIQUEST DKK 2021 menggunakan kamir antagonis untuk mengendalikan penyakit antraknosa. Lestari DKK 2020. Kamir digunakan sebagai agen biokontrol untuk mengendalikan penyakit antraknosa. Kamir yang digunakan pada penelitian yang dilakukan Lestari DKK yaitu Cryptococcus albidus YP, Aerobasidium pullulans, Rhodotorula minuta, dan Candida tropicalis dengan pembanding fungisida azoxystrobin. Dari hasil penelitian diketahui terdapat peningkatan umur simpan buah karena pengendalian penyakit antraknosa. Dari tamir terdapat peningkatan umur simpan lebih kurang 12 hari pada buah dengan perlakuan kamir Candida tropicalis, Aerobasidium pullulans, dan Cryptococcus albidus. Hal tersebut karena kamir Candida tropicalis, Aerobasidium pullulans menghambat respirasi pada mitokondria cendawan. Colectotrichum gliosporioides dan CR albidus menghambat pertumbuhan pada cendawan. Colectotrichum
Gliosporioides. Selain itu, dari perlakuan menggunakan kambing diketahui tidak mempengaruhi kualitas mutu dan kualitas fisik selama penyimpanan. Faktor lain yang mempengaruhi pembusukan buah adalah kondisi penyimpanan, terutama suhu dan kelembapan selama pengiriman dan penyimpanan. Penyimpanan buah pepaya pada suhu rendah dapat menghambat proses masakan buah. Selain itu, dapat menurunkan risiko kerusakan buah karena cendawan dengan menghambat reaksi enzimatik pada cendawan sehingga dapat meningkatkan masa simpan buah pepaya. Rodriguez 2021. Kesimpulannya adalah pengendalian penyakit antraknosa pada buah pepaya pasca pemanenan dapat dilakukan dengan metode edible coating menggunakan pelapis kitosan dan minyak esensial serta penggunaan kamir antagonis. Penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat penyakit antraknosa dan memperpanjang umur simpan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.